Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Episode kali ini mengulas tentang sebuah gaya hidup masyarakat tradisional yang mengakar dalam koneksi ke dunia alami. Dalam wawancara ini, Dr. Paul Saladino, penulis buku berjudul The Carnivore Code, sebuah buku mengenai pola makan hewani secara keseluruhan, tinjauan-tinjauan apa artinya menjadi sehat pada tingkat yang paling mendasar, dan membagikan temuan-temuannya dari sebuah perjalanan baru-baru ini ke Afrika, tempat ia mengunjungi suku Hadza yang termasuk di antara mewakili kehidupan terbaik dari cara manusia hidup selama puluhan ribu tahun. Seperti suku Kung di Botswana, suku Hadza menjalani kehidupan sebagai pemburu pengumpul di tengah perambahan masyarakat modern. Hadza atau Hadzabe adalah kelompok etnis asli di Tanzania Tengah Utara yang tinggal di sekitar Danau Eyasi di lembah celah tengah dan di dataran tinggi Serengeti yang berdekatan. Saya melihat suku Hadza sebagai sebuah mesin waktu. Suku Hadza seperti sebuah kapsul waktu, kata Dr. Paul Saladino. Paul Saladino menguraikan tentang suku Hadza tidak menderita penyakit kronis seperti yang dialami di masyarakat barat, dan hal itu saja sudah membuat suku Hadza benar-benar sangat memesona. Suku Hadza tidak menderita kanker seperti kita menderita kanker. Suku Hadza tidak menderita penyakit autoimun yang merupakan sebuah spektrum penyakit yang sangat besar. Dan suku Hadza tidak menderita depresi, penyakit mental, masalah-masalah kulit. Suku Hadza tidak menderita demensia mendekati tingkat yang kita alami. Suku Hadza menerima, beradaptasi dan berdamai dengan penuaan. Ini disebut pemerataan kurva morbiditas. Silahkan tonton terus video ini. Dr. Paul Saladino mengatakan, jika Anda melihat sebuah grafik vitalitas suku Hadza sepanjang umur, hal tersebut pada dasarnya adalah datar dan kemudian turun dengan sangat cepat di akhir. Ini seperti sebuah bujur sangkar. Suku Hadza kehilangan vitalitas dalam beberapa minggu terakhir kehidupan, tetapi sampai mereka berusia 70 atau 80 tahun, mereka adalah individu-individu yang vital. Jika kita melihat masyarakat barat, kurva morbiditas memiliki tampilan yang sangat berbeda. Kurva morbiditas seperti sebuah tanjakan yang terus menurun. Di dunia barat, orang-orang kehilangan vitalitas secara konsisten sepanjang hidup. Hal ini tidak terjadi pada masyarakat-masyarakat pemburu pengumpul yang asli, terutama karena mereka tidak menderita karena kelemahan penyakit kronis. Diet suku Hadza. Dr. Paul Saladino terutama ingin mencari tahu bagaimana suku Hadza makan, makanan apa yang mereka prioritaskan, dan bagaimana makanan itu memengaruhi kesehatannya. Penyelidik-penyelidik lain menganalisis diet suku Hadza, tetapi ia ingin memastikannya sendiri. Misalnya satu studi pada tahun 2009 menemukan bahwa suku Hadza makan banyak daging, umbi-umbian, buah beri, dan madu dari pohon baobab. Menurut makalah ini, suku Hadza makan sayuran. Studi tersebut juga meminta suku Hadza untuk membuat peringkat seberapa banyak mereka suka setiap makanan. Madu menduduki peringkat tertinggi, diikuti oleh daging, terutama eland, sejenis antelop yang sangat besar, babon dan babi hutan, buah baobab dan beri. Umbi adalah makanan yang paling tidak mereka sukai. Investigasi Saladino mendukung preferensi dasar ini juga. Gaya hidup suku Hadza. Ketika ditanya mengapa suku Hadza memilih untuk mempertahankan gaya hidup pemburu pengumpul, menyadari dengan baik peradaban modern di sekitar suku Hadza dan suku-suku lain telah memilih untuk bertani dan memelihara kawanan sapi dan kambing. Suku Hadza menjawab, "Kami ingin bebas, kami suka makan daging, kami ingin dapat berburu dan kami menyukai gaya hidup ini." Pertanyaan lain yang muncul adalah apa yang membuat suku Hadza merasa bahagia. Menariknya, kebahagiaan kurang lebih bukan masalah. Kebahagiaan adalah keadaan keteledoran pikiran mereka. Itu adalah mode keteledoran mereka,
saat mereka sewajarnya melakukan apa yang manusia selalu lakukan, kata Dr. Paul Saladino. Dr. Paul Saladino menguraikan, hal ini adalah sangat menarik baginya. Ini adalah kelompok pemburu pengumpul. Mereka tinggal di semak-semak. Mereka tidak tidur di tempat tidur. Mereka tidur di tanah di gubuk-gubuk jerami yang mereka bangun dalam sehari. Mereka adalah pengembara. Mereka memiliki kem-kem kecil, sedangkan kem yang didatangi Dr. Paul Saladino berjumlah sekitar 40 hingga 50 orang dan wanita beserta anak-anak, dan mereka memindahkan kem tersebut 3 atau 4 kali dalam setahun. Mereka memiliki 3 atau 4 kem yang mereka dirikan, dan mereka tahu tempat-tempat di wilayah Danau Eyasi. Beberapa di antara kem-kem tersebut lebih baik untuk musim hujan. Beberapa di antara kem-kem tersebut lebih baik untuk musim kemarau, sehingga seluruh kem akan pindah sepanjang tahun pada waktu yang berbeda. Mereka memiliki api untuk pria dan api untuk wanita. Mereka hidup di bawah naungan-naungan batu. Mereka tidur di balik bebatuan dan mereka adalah orang-orang yang sangat sehat. Mereka mencintai hidupnya karena setiap hari mereka pergi bermain. Bagi mereka, bermain dan bersenang-senang adalah berburu. Keesokan harinya peneliti harus melihatnya karena ingin pergi berburu dengan mereka. Hal yang luar biasa, hal yang sangat menyenangkan dan sangat sederhana. Pentingnya jeroan. Dr. Paul Saladino menceritakan perburuan itu, mencatat bagaimana jeroan mencakup hati, jantung, otak, dan usus dimakan di lapangan. Setelah memburu seekor babon, para pria membuat api untuk membakar rambut babon. Setelah itu hewan itu disembelih dan diambil jeroannya. Usus-usus diberikan untuk anjing-anjing pemburu, sedangkan semua organ lainnya, jantung, hati, paru, limpa, ginjal, dan pankreas dimasak di atas api terbuka dan dibagikan di antara pesta berburu. Tidak ada yang terbuang, tulangnya pun diambil, di mana tulang-tulang tersebut dipatahkan untuk diambil sumsumnya. Mereka juga memakan jaringan ikat yang tinggi kadar kolagennya dan kulit. Organ-organ dalam yang paling berharga disebut epeme, dan menurut adat istiadat setempat, epeme tersebut harus dibagikan kepada semua pria yang ada di suku Hadza. Jika seorang pemburu memilih untuk tidak membagikan epeme tersebut, hal-hal buruk akan menimpa mereka. Pemburu yang bertanggung jawab atas hewan buruan itu diberi hadiah dengan organ paling berharga seperti otak, yang menurut Saladino adalah enak. Meskipun suku Hadza mungkin tidak memahami masing-masing nutrisi, suku Hadza jelas tahu bila Anda makan organ-organ tersebut, Anda akan menjadi lebih vital. Itulah mengapa Dr. Paul Saladino pikir begitu penting bagi manusia untuk kembali makan secara keseluruhan untuk memakan organnya. Menariknya, diet suku Hadza digambarkan sebagai diet serat tinggi, namun Dr. Paul Saladino tidak setuju. Umbi-umbi yang dikumpulkan suku Hadza adalah sangat berserat. Begitu banyak, Anda sebenarnya tidak mampu menelannya. Anda harus mengunyah umbi-umbi itu dan kemudian memuntahkan serat-seratnya. Jadi pada kenyataannya, diet suku Hadza adalah rendah sampai sedang paling banter dalam hal serat. Hal lain yang ingin peneliti sebutkan mengenai makan umbi-umbi adalah tidak ada kamar mandi untuk mencuci kedua tangannya. Peneliti juga tidak mau karena sangat tertarik pada organisme-organisme berbasis tanah dan interaksi mikrobioma dengan lingkungan kita. Semua orang percaya bahwa suku Hadza memiliki beragam mikrobioma yang sehat. Ya, nomor 1, suku Hadza tidak makan makanan berserat tinggi. Nomor 2, suku Hadza mungkin memiliki mikrobioma yang sehat dan beragam, karena suku Hadza hidup di alam dan tidak mau mengambil masukan dan informasi apa adanya dari alam dalam bentuk kotoran dan organisme-organisme yang berada di tanah. Ini adalah sesuatu yang selalu Dr. Paul Saladino harapkan dan merupakan sebuah paradigma yang bergeser sempurna. Dr. Paul Saladino mengatakan, makan serat tidak meningkatkan keragaman mikrobioma,
namun yang meningkatkan keragaman mikrobioma adalah memakan kotoran. Jelas ada kotoran di kedua tangan dan jari-jarinya, dan kotoran berada di umbi ini saat ia memasukkannya di mulutnya. Suku Hadza bukanlah orang-orang yang jorok. Suku Hadza tidak bau, mereka tidak menggunakan deodoran, mereka tidak bau mulut. Dr. Paul Saladino seringkali sangat dekat dengan suku Hadza dalam perburuan semak. Mereka tidak bau badan, namun mereka tidak mandi secara teratur. Kami berada di sana selama seminggu dan suku Hadza tidak mandi. Mikrobioma suku Hadza kemungkinan besar adalah alasan kurangnya bau badan suku Hadza. Seperti ketiak berbau busuk disebabkan oleh bakteri tertentu di ketiak. Mikrobioma suku Hadza sebelumnya telah dipelajari secara terperinci, menunjukkan bahwa suku Hadza memiliki tingkat-tingkat kekayaan mikroba dan keanekaragaman mikroba yang lebih tinggi daripada orang-orang di perkotaan barat. Suku Hadza juga adalah unik karena mereka tidak memiliki Bifidobacterium, sebuah bakteri yang menempati tempat yang penting dalam mikrobioma bagi sebagian besar orang. Perbedaan-perbedaan komposisi mikroba antara jenis kelamin juga telah ditemukan, yang mungkin merupakan cerminan dari pembagian kerja antara kedua jenis kelamin. Serat bukanlah penyembuh segalanya. Dr. Paul Saladino juga percaya bahwa diet suku Hadza menantang pentingnya makan serat. Ia mengutip 2 makalah penelitian terbaru. Salah satu makalah itu adalah membandingkan penduduk perkotaan dengan penduduk pedesaan yang lebih banyak di Tanzania, menemukan bahwa penduduk perkotaan memiliki angka peradangan yang lebih tinggi. Makalah kedua, makalah pendamping, para penulis menyalahkan peradangan yang lebih tinggi pada penduduk perkotaan dengan pola makan barat yang miskin serat. Dr. Paul Saladino tidak setuju dengan kesimpulan-kesimpulan ini dengan mengatakan, apa yang ingin mereka katakan adalah bahwa orang-orang perkotaan di Tanzania makan lebih banyak lemak jenuh dan lebih sedikit makan serat, dan itulah yang memicu fenotipe peradangan mereka. Apa yang diamati adalah sangat berbeda dari hal tersebut. Faktanya saat Anda pergi ke toko grosir di perkotaan Tanzania, ada 2 lorong, ada 2 jenis rak minyak. Salah satu rak adalah sebuah rak besar yang memuat minyak nabati. Mereka menyebut minyak nabati sebagai minyak bunga dan minyak safflower. Dan banyak minyak nabati yang kita lihat sebenarnya telah kadaluarsa dan dikemas dalam plastik. Sebelah rak tersebut adalah sebuah rak yang seluruhnya dimuat dengan lemak sapi. Lemak sapi sebenarnya lebih murah daripada minyak nabati, tetapi apa yang dibeli orang-orang di kota-kota? Mereka membeli minyak biji. Jadi, pengamatan Dr. Paul Saladino adalah di perkotaan, orang-orang mungkin makan lebih banyak minyak biji dan lebih sedikit lemak jenuh daripada di pedesaan. Manfaat kesehatan yang mengejutkan dari madu mentah atau madu segar. Dr. Paul Saladino juga menceritakan bagaimana suku Hadza mengumpulkan madu yang dibuat oleh lebah yang tidak menyengat yang berada dalam liang pohon baobab. Sudah menjadi kepercayaan umum bahwa madu tersebut tidak berbeda dari gula, tetapi Dr. Paul Saladino mulai mempertimbangkan kembali pendapat ini. Hal itu terutama karena adanya metabolit-metabolit nitrogen oksida dalam bahan mentah madu atau madu segar. Metabolit-metabolit nitrogen oksida membantu tubuh membuat nitrogen oksida, sebuah molekul penting untuk sistem pembuluh darah jantung kita. Nitrogen oksida mengatur tekanan darah dan menjaga kesehatan pembuluh darah. Di antara banyak pekerjaannya, nitrogen oksida membantu pembuluh darah menjadi rileks dan melebar. Dr. Paul Saladino mengutip sebuah makalah tahun 2003, identifikasi metabolit-metabolit nitrogen oksida di dalam berbagai madu, di mana domba-domba disuntik madu encer melalui intravena, yang menunjukkan peningkatan konsentrasi plasma dan konsentrasi metabolit nitrogen oksida di dalam air kemih. Madu juga terbukti meningkatkan konsentrasi nitrogen oksida dan konsentrasi total nitrit pada manusia, kata Dr. Paul Saladino. Pemanasan menurunkan metabolit-metabolit nitrogen oksida yang terkandung dalam madu,
Maka untuk mendapatkan manfaat ini, Anda jangan menambahkan madu ke cairan yang mendidih. Madu sering dianggap sama dengan sukrosa karena madu mengandung glukosa dan fruktosa. Tetapi tubuh tidak memperlakukan madu seperti memperlakukan glukosa dan fruktosa. Adalah sangat menarik bagi Dr. Paul Saladino bahwa seluruh makanan ini adalah paket informasi yang dipersepsikan oleh tubuh kita secara berbeda dari sukrosa olahan atau sirup jagung yang mengandung kadar fruktosa yang tinggi. Sebenarnya dalam penelitian-penelitian ini, madu memiliki kinerja yang berbeda dari kinerja dextrosa. Dr. Paul Saladino menemukan sebuah makalah penelitian yang menunjukkan bahwa madu yang lebih hitam mengandung lebih banyak nitrogen oksida dan madu yang lebih hitam berhubungan kembali dengan pengalamannya dengan suku Hadza. Dr. Paul Saladino dapat memberitahu Anda bahwa madu yang ia makan di Tanzania adalah madu yang paling berwarna, madu berwarna gelap dan madu yang kaya warna yang pernah ia temui dalam hidupnya. Ia hanya ingin menegaskan bahwa pemikiran reduksionis mengenai nutrisi tidak berfungsi bagi kita dan ia berpendapat bahwa madu tidak seperti sukrosa. Pesan yang dibawa pulang di sini adalah, asalkan Anda sehat secara metabolisme, Anda dapat dengan aman memasukkan madu ke dalam makanan Anda. Namun penting untuk disadari bahwa jika Anda resisten terhadap insulin atau menderita diabetes, semua bentuk gula yang dikonsumsi harus dikurangi hingga Anda berhasil membalikkan syarat-syarat ini. Kesehatan dan kebahagiaan ada dalam genggaman Anda. Tetapi kesehatan dan kebahagiaan suku Hadza bukanlah yang terpenting mengenai diet, melainkan gaya hidup, catat Dr. Paul Saladino. Ia menghabiskan seminggu bersama dengan suku Hadza. Ia harus berburu buah-buah beri bersama mereka dan menggali umbi-umbi bersama para perempuan dan minum air dari pohon baobab. Ia dapat melihat semua bagian kehidupan mereka ini. Mereka selalu ada di alam. Mereka selalu berada di bawah sinar matahari. Mereka selalu melakukan aktivitas tingkat rendah dengan lari cepat. Mereka mengikuti irama sirkadian matahari yang merupakan salah satu hal-hal yang paling menggembirakan. Inilah yang dibutuhkan manusia. Seperti yang Dr. Paul Saladino katakan, kondisi keteledoran suku Hadza adalah kebahagiaan. Pesan utama adalah bahwa ada kebahagiaan intrinsik yang dihasilkan secara spontan dari terlibat dalam jenis-jenis perilaku tertentu, dan yang teratas dalam daftar adalah berkecimpung yang biasa di dunia alami. Dr. Paul Saladino khawatir bahwa dalam masyarakat barat, manusia ditempatkan dalam sebuah kebun binatang yang kecil. Kita terlalu sibuk, yang pada dasarnya adalah treadmill di gym, dan kita telah diberi makanan sintetis yang diproses. Pelet-pelet tikus ini yang dijatuhkan ke kandang kita setiap kali sementara waktu. Tidak heran jika kita tidak merasa bahagia. Anda pasti tahu tentang Dr. Paul Saladino. Dirinya bukanlah seorang ahli zoologi, tetapi ia pernah mendengar saat binatang-binatang ditempatkan di kandang-kandang di kebun binatang. Binatang-binatang tersebut menjadi gemuk dan tidak sehat, dan binatang-binatang tersebut berkembang penyakit kronis yang tidak didapatkannya di alam liar. Dr. Paul Saladino selalu menemukan bahwa ada paralel yang menarik dengan manusia-manusia, karena menurutnya kita adalah persis sama. Perbedaannya bagi kita adalah pintu kandang terbuka. Kita hanya perlu membuka kaitnya dan berjalan. Kita dapat kembali ke hal-hal ini. Anda dapat mendapatkan lebih banyak sinar matahari. Anda dapat menghindari perangkat-perangkat cahaya biru. Anda dapat menghindari medan-medan elektromagnetik. Anda dapat makan makanan yang dimakan nenek moyang Anda, berjalan keluar dari kebun binatang dan menemukan sebuah hidup yang lebih kaya. Ingat, pintu kebun binatang tersebut adalah terbuka. Anda baru saja melewatinya. Nah pemirsa, cukup sekian dulu mata ketiga hari ini. Sebelumnya mata ketiga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar mata ketiga bisa terus berkembang dan semakin baik dalam menyajikan misteri dunia yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.